Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi semangatnya anak muda, shalom. Shalom. Puji Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan, siap untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari sama-sama kita sepakat, kita bawa ibadah kita pada saat ini. Saya akan buka bersama-sama dengan kita semua untuk buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami Bapa. Hingga pada saat ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kami boleh datang kembali berkumpul dan bersama-sama untuk beribadah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami di tempat ini Tuhan dipenuhi oleh kuasa-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap penghulu-penghulu di udara, roh-roh teritorial, panah-panah iblis yang mengganggu setiap konsentrasi kami di tempat ini. Kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah kami. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang lewat depan gereja ini, tetangga kami kiri kanan depan belakang. Tuhan, setiap mereka yang mendengar pujian dari tempat ini, penyembahan dari tempat ini, mereka mendengar dan mereka dipulihkan. Ada pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan untuk datang ibadah di tempat ini. Tuhan, bawa mereka di tempat ini, jaga lindungi mereka Tuhan. Hingga di tempat ini kami bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini menonton melalui via live streaming. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kuasa-Mu selalu bekerja dimanapun Bapa. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Engkau menjamah kami di tempat ini. Jemaat dan keluarga yang ada di rumah Tuhan menjamah dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk bersorak-sorak di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama sepakat katakan amin. Puji Tuhan, sajemput semuanya bangkit berdiri. Mari kita datang bersorak-sorak bagi Tuhan. Ini waktunya anak-anak Tuhan menuai jiwa-jiwa. Ini waktunya gereja Tuhan menuai. Haleluya. Lebih lagi tepukan tangannya. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan. Umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuayan Allah.
Tuhan, silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari datang bersyukur kepada Tuhan. Agungkan Tuhan. Nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Syakalaba karalaba ralaba. Karalaba karalaba syakalaba.
dan Kau setiap kami Bapa. Sanggup pulihkan Haleluya. Kami datang berserah di hadapan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu saat ini Bapa. Karena hanya Engkau yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Menolong yang setia. Lebih lagi katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Tahu yang Ini pengakuan kami secara pribadi datang kepada Engkau Tuhan. Melalui pujian ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Syakarala barala barala Bapa Bapa. Syakarala baya sekerala mohorera sayarala barala barala bo. Ya Tuhan, Yesus penolong kami. Kau yang setia di hidup kami. Sama-sama Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik. Haleluya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami datang berserah Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Mari angkat pujianmu. Menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Angkat ungkapan syukurmu bagi Tuhan. Menyatakan hanya Dia Allah yang setia. Hanya Dia Allah yang sanggup menolong. Dia rela basara laba laba laba. Kau yang sanggup menolong kami Tuhan. Kau yang terbaik di hidup kami Bapa. Kami datang, kami muliakan Yesus Tuhan. Kami hanya percaya padamu Bapa. Kami hanya percaya denganmu Yesus. Syakarala barala barala bo. Kami datang sembah, kami datang agungkan, kami datang muliakan. Kami satu hati agungkan Engkau Bapa. Kami percaya Kau sanggup menolong kami. Kau sanggup memulihkan kami Bapa. Kau sanggup menyembuhkan kami. Karena Kau Allah yang penuh mujizat. Kau Allah yang penuh keajaiban Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ya rala barala barala barala. Syakarala barala barala. Awan kemuliaan-Mu memenuhi kami Bapa. Oh, hanya Engkau milik kami Tuhan. Kau permata yang berharga Yesus. Kau harta kami yang berharga Tuhan. Kami bangga mengenal Engkau. Kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Yang selalu baik. Yang selalu baik. Yang sungguh luar biasa. Yesus kami yang kami sembah. Haleluya. Yesus. Kami mencintai-Mu lebih dari apapun Bapa. Kami datang berikan hati kami pada saat ini Tuhan. Kami mau angkat setiap suara kami untuk memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. I love you Lord. Yes. And I lift my voice
Engkau dengar Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami yang kami bawa dari setiap kerinduan kami di hadapan. Sebab Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas setiap kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas tempat ini. Roh Kudus cengkeram kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa tujuh roh Allah menguasai dan mengendalikan kami. Roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh takut akan Tuhan dan roh pengenalan akan Tuhan menguasai dan mengendalikan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bicara kepada setiap kami ya Tuhan. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan biar setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu berasal daripadamu saja. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh minta tolong, ini mungkin lampunya terlalu itu ya, terlalu tersorot ke saya. Boleh ngadap lain karena cahayanya mungkin karena mata saya silinder ya, jadi begitu kena cahaya tuh langsung bisa pecah ya. Oke, terima kasih. Saudara, saya bersyukur Tuhan izinkan kembali lagi saya datang ke tempat ini. Minggu lalu saya ada di tempat ini dan hari ini juga saya dibawa ke tempat ini. Saya nggak tahu ada apa dengan tempat ini saudara. Tapi saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Amin. Kita berdoa saudara biar kita semua menangkap yang terbaik yang daripada Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita percaya apapun yang terjadi atas hidup kita, itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan saya percaya semua dalam kontrol ilahi. Dalam hidup setiap orang-orang yang percaya dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Hari ini saya dengar dari Bapak Gembala bahwa ada pentahbisan. Nah, saya mau bagi sesuatu saudara. Kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan dan kita kerjakan saudara. Amin. Sebuah jabatan itu bukan cuma sekedar kita sok-sokan. Oh, saya menjabat sesuatu, tapi tidak berfungsi. Buat apa engkau jadi pemimpin ibadah, tapi engkau tidak bekerja? Artinya begini, tidak bekerja untuk bagaimana supaya ibadah itu menghadirkan Tuhan. Misalnya kita koordinator praise and worship. Kalau kita tidak menangkap hati Tuhan, kita tidak mencari hati Tuhan untuk bagaimana supaya praise and worship di tempat kita itu bertumbuh, berkembang, mengalami Tuhan. Praise and worship itu bukan cuma sekedar kita pinter nyanyi atau kita belajar lagu-lagu baru, bukan. Tapi pujian dan penyembahan itu bukan cuma sekedar panggung saudara. Bukan cuma sekedar kita tampil. Tapi bagaimana kita mempersembahkan mezbah di hadapan Tuhan. Amin. Sama seperti itulah juga kita ketika kita diberikan tanggung jawab sebagai pengurus gereja, sebagai pengerja, sebagai ketua koordinator, apapun jabatan kita di gereja. Tapi yang paling penting saya mau katakan kita kerja saudara. Engkau memegang sebuah jabatan di dalam organisasi.
Tapi kalau engkau tidak kerja percuma saudara. Saya lihat ada begitu banyak orang. Mereka pendeta muda, PDP, pendeta tapi tidak berfungsi saudara. Hamba Tuhan kalau engkau diberi tugas. Itu bukan cuma sekedar misalnya PDP atau pendeta pembantu. Atau koordinator ibadah. Saudara kita harus belajar bahwa itu bukan cuma sekedar tugas dan tanggung jawab, tapi di situ ada hati Tuhan. Amin. Hati Tuhan untuk apa? Untuk kita merawat, menyentuh jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa, menyentuh jiwa-jiwa dengan kasih Tuhan. Amin. Banyak orang-orang yang bekerja bahkan terlibat dalam kepengurusan di dalam organisasi gereja, tapi mereka merasa mereka sudah di atas angin, tidak boleh disentuh dan tidak boleh ditegur. Tapi ini yang saya mau katakan, saya belajar saudara, penundukan diri itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Supaya kita tidak diserang sama setan. Amin. Ingat, lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita itu bukan manusia. Tapi lawan kita adalah roh yang bekerja dan bergerak di belakang seseorang. Saya belajar saudara, ketika saya ada di Palu ini saya kolaps saudara. 3 hari saya tidak bangun. Tidur aja seharusnya saya kerja. Saya datang ke Palu ini saya datang untuk kerja. Bukan datang untuk tidur. Tapi kenyataannya saya tidur saudara. Kenapa? Ada celah yang saya buka dalam hidup saya. Nah saudara ini kenapa saya buka kepada saudara. Dan saya percaya kenapa Tuhan izinkan. Supaya kita mengerti bahwa kehebatan di dalam sebuah pelayanan tidak jadi jaminan. Bahwa kita itu hatinya sudah murni di hadapan Tuhan. Amin. Kita ini sama-sama berjuang. Saudara saya mau katakan kita ini siapa yang mau dikatakan pahlawan iman? Pahlawan iman, tahu pahlawan iman toh? Turun tangan. Di Ibrani 11 itu dikatakan Habel pahlawan iman. Siapa? Nuh pahlawan iman. Karena iman Abraham dibenarkan. Itu mereka dikatakan pahlawan-pahlawan iman. Nah sebelum mereka dikatakan pahlawan, mereka sudah berjuang. Amin. Artinya hari-hari ini kita adalah orang-orang yang dikatakan pejuang iman. Dan hari-hari ini kita adalah orang-orang yang sedang mempertaruhkan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan setan. Amin. Karena kita percaya kepada Tuhan. Nah saudara hari ini saya mau sharing, saya mau bagi begini. Sebagai pengurus di dalam gereja atau sebuah organisasi gereja. Kita mau belajar sama-sama di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 10. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca sama-sama. 3. Ya, mulai dari judul. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini,
ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Tapi kita akan fokus kepada ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, thank you. Saudara, firman Tuhan berkata, ingatkan kepada kita semua, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini perkataan yang sangat simpel, tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen, baik pengurus, baik jemaat biasa, ini nggak bisa lawan ini. Kenapa? Banyak di gereja terjadi pertikaian, betul? Karena apa? Iri hati. Idenya tidak dimunculkan, dia marah. Saudara, saya belajar begini. Sebelum saya datang ke Kota Palu, saya tuh sempat marah dengan pemimpin saya. Saya juga nggak tahu kenapa saya marah dengan pemimpin saya. Saudara, kita harus mengenal diri kita ini siapa. Orang Palu itu karakternya seperti apa? Saudara, kenyataannya orang Manado itu gampang tersinggung. Betul, di sini siapa ya? Orang Manado coba angkat tangan. Tidak ada ya? Tidak ada yang mengaku? Tidak ada yang mengaku kalau saya orang Manado asli. Saya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba itu saya marah. Marah aja. Tapi saya tahu Tuhan sedang bersihkan hidup saya. Dari setiap penolakan dan dari setiap kemarahan. Yang kadangkala gini saudara. Cuman gara-gara itu pemicunya. Gara-garanya begini. Saya dibilang oleh pemimpin saya jangan terlambat ya. 3 kali saja beliau ngomong, saya sudah marah. Wah panas. Langsung berpikir tidak mau datang ke Palu. Langsung berpikir tidak mau datang ke, waktu itu kita sebelum datang ke Palu kita ke Surabaya dulu. Baru datang ke Palu. Saudara, buat orang lain itu mungkin hal yang biasa. Tapi buat saya itu pukulan yang luar biasa saudara. Saya belajar. Saudara, kenapa saya buka kepada saudara? Karena buat saya kita ini saudara. Amin. Saudara seiman yang harus saling menguatkan. Saudara, saya itu pelayanan sudah puluhan tahun. Tapi betapa liciknya hati kita nggak akan pernah tahu. Kecuali Tuhan. Makanya kenapa ayat 6b berkata Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Sebagai pengurus gereja. Ayo belajar saling menundukkan diri dalam tim kerja. Kalau sampai ide kita tidak dimunculkan, gak apa-apa. Kita gak dipakai, gak apa-apa saudara. Betul? Misalnya begini, oh kenapa tika-tika saja yang WL. Padahal suaranya biasa-biasa saja. Itu iri hati saudara. Oh saya pernah juga mengalami seperti itu. Saya merasa oh
kita kalau orang Manado menyanyi gagah sekali itu suara. Padahal fals saudara. Karena terlalu pede. Orang Manado itu kan pede sekali. Cuman mari kita sama-sama belajar. Sekali lagi saya mau katakan begini. Biarkan kita belajar. Kita tidak bicara suku. Tapi kita bicara tentang kebenaran dan kerajaan surga. Biarkan kebenaran yang di surga, kebenaran ilahi, kebenaran kerajaan surga jadi hidup kita. Jadi karakter kita, jadi gaya hidup kita. Ketika engkau melayani, engkau bertanggung jawab untuk care dengan jiwa-jiwa. Jangan begini. Karena saya cuma tahu Tika, jadi saya sebut-sebut Tika saja. Ya, jangan tersinggung ya Tika ya. Saudara, misalnya begini. Tika, coba kamu pergi kunjungi itu orang itu dulu. Enggak mau, orangnya gampang tersinggung. Tukang marah-marah lagi, tidak mau. Saudara, itu tanggung jawab. Jadi harus dikerjakan. Kalau gembalanya suruh, kalau hati ini lagi kemerungsung, tahu kemerungsung, lagi gundah gulana, datanglah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau disuruh oleh pemimpin, pergi itu layani, pergi doakan, pergi kunjungi. Coba pergi lihat dia. Pak Gembala, Ibu Gembala suruh-suruh kita terus. Pak Gembala diam-diam di rumah. Diam-diam di rumah, itu otak jalan saudara. Kadangkala kita berpikir kita hanya disuruh. Tapi saya belajar saudara. Saya belajar jadi orang begini. Tidak mau berpikiran negatif tentang orang lain. Itu saya belajar. Karena apa saudara? Karena kalau kita membiarkan negative thinking, itu di blow up di pikiran kita. Itu yang akan menentang pengenalan tentang Allah yang benar. Amin. Betapa banyak orang yang sudah ditunjuk jadi pengurus, tersinggung, sudah tidak mau pegang jabatan. Itu kalau tukang meraju, itu anak kecil. Sedangkan kita yang diberikan tanggung jawab adalah orang-orang yang mau dan sedang dilatih oleh Tuhan untuk menjadi dewasa. Amin. Sekarang saya tanya, menurut saudara, apakah pengantin itu anak kecil? Pernah lihat ada pengantin anak kecil? Kecuali sudah gila dan salah sangka. Saya pernah lihat di berita ada mungkin kalau tidak salah di Sulawesi, tapi nggak tahu Sulawesi mana. Ada anak umur 14 tahun dia punya perempuan dan laki-laki umur 12 tahun. Itu pernikahan di bawah umur. Itu adat. Tapi pada normalnya minimal itu 17 tahun ke atas. Sudah dewasa. Dewasa dalam berpikir. Tapi itu pun masih latihan untuk berumah tangga. Betul? Nah, setiap kita yang dipercayakan oleh Tuhan, mari kita ingat-ingat ini Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tapi seringkali kita sebagai orang percaya, kita cuma mau lawan iblis, tapi tidak pernah mau belajar tunduk. Yang ada kita tanduk. Tapi saya bersyukur saudara, saya sudah pemberesan dengan pemimpin saya. Itu sebelum saya ke Surabaya, saya minta berdoa, saya bilang gini. Ci, pemimpin itu kan saya panggil Ci ya, saya bilang gini, Ci, tolong topang doa, saya tidak tahu kenapa saya marah. Saudara, saya nggak tahu, tiba-tiba saya marah. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya tidak tahu ini kenapa. Tapi saya percaya saudara, ternyata saudara di kota Palu itu kuasa gelapnya, itu sihirnya kuat saudara. Nah kalau kita tidak belajar untuk menundukkan diri, kita akan diserang sama setan.
Tapi ingat saudara, setan tidak bisa menyerang orang-orang yang tulus hati. Selama kita tulus, setan tidak akan bisa serang. Kalau saya sampai diizinkan Tuhan untuk istirahat 3 hari, saudara, itu karena memang saya juga di satu sisi ada banyak sisi dalam hidup kita. Tapi di satu sisi saya belajar bahwa ini jadi kesaksian buat saudara-saudara yang ada di Kota Palu. Bahwa hati-hati, saya sampai bilang begini tadi siang, saya harus balik. Saya harus balik ke Palu, saya harus kerja lebih lagi, saya mau pukul balik. Apa yang terhilang, yang seharusnya saya kerjakan, yang 3 hari saya tidur istirahat. Karena itu benar-benar tenggorokan saya nelan aja susah sekali saudara. Dan memang udara di Kota Palu itu saya rasa sekali kotor saudara. Udara di Kota Palu itu sangat-sangat berdebu. Dan sepanjang saya keliling dari Papua, Sumatera, Kalimantan, baru di sini saya temukan ada situasi daerah yang seperti ini. Dan memang secara fisik saya sudah lemah. Tapi saya bersyukur Tuhan mengajarkan saya sesuatu. Kalau kita sedang dibawa Tuhan, sedang dididik Tuhan, diizinkan kita terpuruk, kita harus bangkit. Amin. Kita harus bangkit. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Coba kita buka bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Dua Timotius 1 ayat 7 berkata, 3, ya, sebab Allah bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Makanya kalau saudara-saudara yang jadi pengurus harus bangkit. Apapun keadaanmu harus bangkit. Engkau lagi dikecewakan, harus bangkit. Engkau sedang dihianati, harus bangkit. Engkau sedang difitnah, harus bangkit. Bangkitkan. Amin. Di dalam kita ada roh kebangkitan saudara. Jadi kalau engkau mulai loyo, letih, lesu, bangkit. Karena di dalammu ada roh kebangkitan. Amin. Makanya firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Jadi begitu engkau tahu engkau berbuat salah, engkau merenunglah, carilah hati Tuhan. Amin. Even engkau sedang berbuat dosa, datanglah kepada Tuhan. Saudara, marah itu dosa bukan? Dosa. Tapi saya katakan jujur kepada Tuhan. Tuhan, saya marah. Tapi saya jujur sama Tuhan. Supaya apa saudara? Langsung tercover. Amin. Saya selalu bilang kepada anak-anak sel grup saya bilang begini. Kalau kamu marah mendingan kita ngamuk depan-depanan daripada di belakang. Karena kalau kamu simpan sesuatu, yang rugi kamu bukan saya. Lebih baik kita berdiskusi daripada kita itu kamu omong di belakang, kamu sakit hati, tiba-tiba kamu sudah pahit, jadi terhilang nanti masuk neraka. Yang rugi siapa? Bukan saya, kamu. Mari cari kebenaran. Amin.
tunduklah kepada Allah. Allah itu sumber kebenaran. Tuhan itu sumber kehidupan. Makanya kita harus rajin baca Alkitab, saudara. Jangan baca Alkitab itu cuma pas lagi khotbah saja kita buka firman Tuhan. Waktu dengar khotbah di gereja saja. Tapi kita harus baca. Ingat cara setan menjatuhkan manusia. Pakai apa? Firman. Tapi firman dia yang dibolak-balik. Sekali lagi, hari ini mari kita cek hati kita. Engkau lihat dirimu ada di mana. Kita baca lagi. Yakobus Yakobus 8 berkata, Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, kalau sekali ikut Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali engkau mau melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mendua hati. Saudara, daripada cuman gara-gara mau dapat pasangan hidup, Yesusmu kau jual, kalau saya enggak mau. Saya enggak mau. Saya punya prinsip begini, mau jomblo pun sampai mati bukan urusan saya. Yang penting hidup saya berharga di mata Tuhan. Loh saudara, jomblo atau punya pasangan, dua-dua bayar harga. Orang cuma lihat, enak ya, kalau ada pasangan enak ya, pergi kemana-mana bareng. Enggak juga. Kadang-kala mau beli makanan aja udah pusing. Hari ini kita makan apa Pak? Enggak tahu, terserah kamu aja. Ya udah kita makan bakso, janganlah. Kita makan ayam penyet. Itu cuma gara-gara makanan bisa setengah jam berdebat. Itu bayar harga. Bagaimana kita mau mengalah? Coba kalau dengan orang tua lagi pergi ke mall, misalnya ke mall atau ke pasar. Enak ya kita makan nasi kuning ya. Oh makan nasi kuning aja di Maesa. Enak kalau makanan orang Manado katanya. Jangan, jalan Sulawesi saja. Oh jangan yang ini yang enak. Itu sudah jadi pertentangan. Itu sudah mendua hati. Kalau saya saudara belajar begini. Pokoknya saya pengen makan sambal dan kuah sudah. Enggak ada ya sudah, makan apa aja saya makan. Tenang hidup. Amin. Jangan cuman gara-gara makanan kita jadi berantem. Jangan cuman gara-gara selera makan berbeda kita berantem. Sama kalau kita mau bikin program di gereja, cuman gara-gara apa? Latar belakangnya pakai warna merah dan warna biru. Itu aja bisa berantem. Ini belajar penundukan diri. Ini mau turunkan ego, itu butuh anugerah saudara. Amin. Mari kita belajar sama-sama untuk kita mendekat kepada Allah. Supaya Tuhan itu akan dekat dengan kita. Hari-hari ini carilah hati Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di tanganmu. Apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan lewat pemimpin, lewat gembala, carilah hati Tuhan. Apapun tugas saudara-saudara, cari hati Tuhan. Amin. Sekali lagi saya bilang seperti WL. Jangan karena itu lagu kita suka, itu yang kita mau menyanyi. Kita berdoa, belajar tanya Tuhan. Tuhan mau nyanyi lagu apa? Atau jangan mentang-mentang kita yang WL, orang mau kasih masukan lagu kita nggak mau. Itu belajar rendah hati. Dan ayat 9 berkata, sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah.
hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan engkau. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan yang akan mengangkat hidup kita. Amin. Saya tadi sedang berkata kepada Pak Gembala, Pak, ayo bangkitkan penyembahan lebih lagi. Biar diawali dari gereja kita. Walaupun mungkin belum banyak orang tahu tentang penyembahan. Tapi saudara ingat, penyembahan itu adalah keintiman. Ketika, kan beda ya kalau kita lagi menyembah Tuhan. Hati kita lebih fokus kepada Dia. Pikiran kita lebih fokus kepada Dia. Dan di situ kita akan belajar mengenal hati Tuhan, mengenal kerinduan Tuhan, mengenal keinginan Tuhan buat hidupmu untuk orang-orang yang ada di sekelilingmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadapkan hatimu kepada Tuhan saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Kepada umatmu, bahkan para pengurus yang akan ditabiskan malam hari ini. Tuhan, Engkau bicara kepada mereka secara pribadi. Engkau bicara Tuhan, bicara. Bicara Tuhan. Bagaimana mereka belajar tunduk kepada keinginan Roh-Mu Tuhan. Di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Melayani lebih sungguh. Jesus. Saya minta Ibu Gembala bantu. Jesus. Siapkan hati kita. Melayani lebih sungguh. Mari cari hati Tuhanmu. Melayani lebih sungguh. Tuhan, Tuhan, Tuhan lebih dulu. Melayani
diberikan kesempatan untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebuah privilege, itu sebuah penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya Tuhan yang akan memperlengkapi kita semua ketika kita melayani Tuhan secara pribadi. Bahkan ketika kita melayani jiwa-jiwa, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan yang akan memperlengkapi kita semua. Mari yang mau ditahbiskan maju ke depan, saya mau doakan. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Yes Lord. Tuhan lebih dulu Melayani kepada Tuhan, Engkau yang melihat hamba-hambamu saat ini Tuhan. melayani. Engkau yang melihat setiap kerinduan hati mereka. Melayani, melayani. Dia rata kara dapat sekem rata kara larabat. Demikianlah firman Tuhan. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi oleh karena pekerjaan Roh Tuhan. Oleh karena pekerjaan Roh Tuhan, Tuhan yang memberikan engkau kemampuan. Tuhan yang akan memberikan engkau kemampuan. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima pengurapan, terima pengurapan, pengurapan untuk melayani. Terima, 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 terima. Ya, ya, ya. Ya rata karalarabas syandaralabat. Takaradabat seke. Terima, terima api, terima api, terima api, terima api, 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 api pelayanan, api penginjilan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Biar pengurapan yang Engkau terima dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan turun atas hidup. Sakaria 4 ayat 6 berlaku atas hidupmu. Bukan karena kuat dan gagahnya engkau, tapi oleh karena pekerjaan roh Tuhan di dalam engkau. Engkau diberikan kesanggupan melayani Tuhan secara pribadi, bahkan melayani jiwa-jiwa. Bangkit, jadi teranglah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, semua yang sudah diterima disempurnakan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi dapat berhasil sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Setiap benih firman Tuhan yang ditabur di dalam setiap tanah hati kami, Dalam nama Tuhan Yesus. berakar kuat, bertumbuh, Dalam nama Tuhan. menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengurapan yang baru. Terima kasih buat perjanjian. Terima kasih buat jaminan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang kami terima dimeteraikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kepada saudara Unun untuk membagikan. Kita angkat pujian, ada tempat yang mulia. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup
Mari kita akan maksud dalam sakramen perjamuan kudus. Saudaraku, sebelum kita mengambil bagian masing-masing di dalam perjanjian ini bersama Tuhan, perjanjian darah dan tubuhnya, saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersyukur. Bahkan jika ada yang melakukan kesalahan, mari berdoa, minta pengampunan. Jika ada yang sakit, berdoa. Hari ini Tuhan akan sembuhkan, bahkan yang mengalami setiap kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan akan singkirkan segala bentuk kelemahan itu. Tuhan gantikan dengan sebuah kekuatan yang baru atasmu dan atasku. Mari masing-masing kita akan berdoa secara pribadi. Tuhan, kami mengucap syukur karena anugerah, kebaikan, keselamatan, pengampunan, kesembuhan, kelepasan, dan Roh Kudus-Mu yang Kau berikan atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang Kau kerjakan atas kehidupan kami. Kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan ini. Kami percaya darah anak domba Allah sudah mentahirkan, menguduskan, memberkati, bahkan mengurapi kami. Tidak ada yang terlewati Tuhan, satupun. Setiap kami mengambil bagian di dalam pencurahan Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami, anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan kami terima pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Saudara-saudaraku, mari angkat roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara dan dengarkan kembali firman Tuhan. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa dan mengucap syukur bersama. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan Kau berikan kepada setiap kami untuk menyentuh hadirat dan hati-Mu Tuhan. Di tempat ini, aku berdoa tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita angkat pujian dan kuk itu dilenyapkan. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Dan kuk itu Oh
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menerima pengurapan yang penuh secara pribadi di tempat ini. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dimanapun Engkau bawa kami, biarlah terang Kristus itu selalu dan selalu bersama dengan kami. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Pakai kami sebagai berkat untuk mengulurkan tangan buat setiap jiwa-jiwa Tuhan. Mulai pada hari ini, mulai pada saat ini Bapa, ubahkan setiap hati kami, ubahkan setiap pikiran kami. Dan kami mau Tuhan, Roh Kudus-Mu masuk memenuhi setiap kami, untuk menuntun setiap kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur. Kita angkat pujian, oh betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya Dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku dapat di kepala harun, yang kejanggut tentu banyak turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah berdoakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. oh betapa indahnya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman.